Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dipastikan memiliki hak pilih pada pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang. Di Banten sendiri tercatat jumlah ODGJ yang agak cukup banyak yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT untuk bisa menyalurkan hak pilihnya pada hari pencoblosan nanti pada pemilu 2024. Bersama saya Rizky Putriananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat 12 Januari 2024. Keikutsertaan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ atau disebut juga penyandang disabilitas mental pada gelaran pemilu memunculkan kekhawatiran potensi adanya atau munculnya kecurangan. Misalnya, adanya anggaran ODGJ rentan dimanfaatkan oleh oknum atau diarahkan peserta pemilu untuk penyalahgunaan surat suara terhadap ODGJ tersebut atau lain sebagainya. Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini sudah hadir bersama saya salah satu wartawan dari pemerintahan Provinsi Banten, Irhan Muntaha, yang akan menjelaskan terkait ODGJ atau seseorang dengan disabilitas mental yang ikut dalam kontestasi atau pemilu 2024 ya Irfan ya. Irfan, bisa dijelaskan Irfan kemarin pendataan terkait ODGJ ini oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU? Oke, Rizky, selamat sore. Sore, sapa dulu. Selamat sore Sobat Kabar Banten, semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti yang kita ketahui, kita semua sekarang akan dihadapkan dengan pesta demokrasi ya, atau yang disebut dengan pemilihan umum tahun 2024. Tapi lebih sarannya agar pemilu ini tidak tegang, ya jadikan pesta demokrasi ini menjadi menghibur ya, gembira begitu. Ya, terkait dengan hal itu Rizky, sebagaimana yang sudah kita ketahui dan tentu juga Sobat Kabar Banten, bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten maupun Kabupaten Kota sudah menetapkan daftar pemilih tetap ya. Dan sebagaimana yang sudah ditulis oleh Harian Umum Kabar Banten, bahwa dari sekian DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi Banten ada 6.451 orang. Ini disabilitas mental atau biasa disebut dengan ODGJ begitu. Kita sebut disabilitas mental ya Rizky. Disabilitas mental. Iya, disabilitas mental gitu. Orang dengan disabilitas mental ini totalnya ada 6.400. Betul. Tentu ini jumlah yang cukup banyak ya Irfan. Betul Rizky. Tentu berada di kabupaten kota ya, sebagaimana juga memang orang disabilitas mental ini juga sudah melakukan perekaman EKTP ya Rizky, sebagaimana yang dihimpun dan yang kita dapatkan dari teman-teman jurnalis yang bertugas di Kabupaten Serang begitu. Itu sejumlah ODGJ sudah dilakukan ya perekaman EKTP gitu Rizky. Meskipun memang EKTP itu belum disebutkan ya apakah itu masuk yang memang harus dibawa oleh orang gangguan mental ketika memang datang begitu ya ke tempat pemungutan suara. Nah, terlepas dari itu memang yang dikhawatirkan tentu dengan jumlah yang sangat banyak Rizky ya. Ini ribuan ya, menjadi celah begitu ya, atau juga ada potensi suara dari orang dengan gangguan mental ini disalahgunakan begitu. Dalam artian misalkan contoh orang dengan gangguan mental ini kan berarti tidak sehat begitu ya dengan kondisi mentalnya, dan tentu publik khawatir kalau kemudian orang gangguan mental ini suaranya hak pilihnya itu digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengarahkan atau untuk mensukseskan salah satu peserta gitu ya, peserta pemilu 2024 begitu. Itu yang memang harus diantisipasi begitu oleh penyelenggara pemilu gitu Rizky. Nah Irfan, artinya orang dengan disabilitas mental ini
dia memiliki hak suara Betul. yang saat ini sudah didata oleh KPU atau penyelenggara pemilu sendiri. Nah itu ada kriteria khusus nggak orang dengan disabilitas mental seperti apa yang memiliki hak pilih, yang benar-benar memiliki hak pilih itu? Karena kan mereka yang tadi disebutkan sama Irfan, mereka itu tidak tahu pasangan calon yang mana yang mereka pilih, dan mereka tidak tahu latar belakang dari pasangan-pasangan calon ini. Ya, memang berdasarkan penelusuran jurnalis Kabar Banten begitu Rizky, memang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pun memang belum bisa menjelaskan apakah ada kriteria khusus begitu ya yang memang harus dipenuhi oleh orang dengan disabilitas mental ini untuk bisa menyampaikan hak pilihnya ketika datang ke TPS begitu ya, karena Ketua KPU Provinsi Banten sebagaimana yang sudah saya konfirmasi begitu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 ini Rizky, memang belum dijelaskan begitu ya secara rinci apakah syarat yang harus diberlakukan terhadap orang gangguan mental ini sama dengan orang-orang yang biasanya begitu, atau memang ada perlakuan khusus begitu ya. Nah, Ketua KPU Provinsi Banten Bapak Muhammad Ihsan mengatakan memang di dalam PKPU nomor di dalam PKPU nomor 25 ya tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum itu tidak ada klausul itu. Misalkan klausul yang dimaksud apakah si orang dengan gangguan mental ini harus membawa surat sehat dari dokter atau keterangan yang dari dokter, atau memang harus ada pendampingan khusus. Jadi Ketua KPU Provinsi Banten Bapak Muhammad Ihsan mengatakan belum menemukan klausul itu. Artinya ini masih dikaji begitu ya. Apakah memang ada syarat khusus atau memang sama begitu ya ketika datang ke TPS saat akan menyampaikan hak pilihnya. Tapi kalau kita bayangkan kalau memang tidak ada perlakuan khusus bagi orang dengan gangguan mental ini, kita tidak bisa membayangkan bagaimana cara dia menentukan hak pilihnya begitu ya. Mereka juga tentunya tidak paham ya, bagaimana cara membuka kotak suara, kemudian datang ke TPS dan mencoblos atau memilih di antara paslon-paslon yang tertera di dalam surat suara tersebut. Betul Rizky. Makanya ini juga memang menjadi hal yang menarik ya. Sementara itu kan Bawaslu Provinsi Banten memang menyatakan ini adalah hak konstitusi yang harus dilindungi, karena orang dengan gangguan mental pun dia adalah warga negara Indonesia yang harus dilindungi haknya sebagai warga negara gitu ya, untuk menyampaikan hak pilih. Tapi Irfan, orang dengan disabilitas mental tadi itu kan memiliki ada misalkan seperti tingkatan. Parahnya disabilitas mental mereka. Apakah yang berkeliaran juga termasuk atau bagaimana? Karena kan yang masyarakat paham, yang masyarakat awam tahu, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa atau disabilitas mental itu mereka yang kerap hidup sembarang tempat, kemudian mereka juga kebanyakan tidak tahu asal usulnya dari mana gitu. Itu ada penjelasan dari penyelenggara pemilu itu sendiri nggak Irfan? Iya, berkaitan dengan status orang gangguan mental ini ya, apakah memang dia karena ini pasti berkaitan dengan teknis penentuan DPT ya. Apakah memang nama-nama itu yang masuk dalam DPT itu ada di rumah anggota keluarganya, atau memang kita seperti apa statusnya belum bisa mengkonfirmasi itu ya begitu. Karena itu pasti ada teknis dalam penentuan DPT begitu Rizky. Akan tetapi kalau kita harus melihatkan orang gangguan mental itu di Provinsi Banten, misalkan ada juga yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga yang memang konsen terhadap penyembuhan ya, atau proses perawatan terhadap orang dengan gangguan mental itu sendiri begitu. Apakah itu yang dimaksud oleh KPU yang dimaksud oleh DPT, atau memang mereka yang ada di rumah gitu ya, di rumah orang tua atau anggota keluarganya, sehingga ketika datang melakukan pendataan proses DPT itu memang ada dalam rumah itu sendiri begitu Rizky. Memang ini tentu saya yakin masih menjadi perdebatan ya, karena di sisi lain memang KPU juga sudah menyebutkan, Ketua Bawaslu Provinsi Banten Bapak Ali Faisal juga menyebutkan memang
akan dilakukan pengawasan secara ketat Rizky, terhadap orang gangguan jiwa ini ya, orang gangguan mental disabilitas mental ini ketika datang ke TPS. Bahkan Bawaslu Provinsi Banten sudah membuat konsep begitu bagaimana teknis mereka dalam melakukan pengawasan itu. Salah satu teknis yang akan dilakukan adalah bagaimana menganalisa begitu ya TPS yang memang terdapat orang gangguan mental itu sendiri. Jadi ketika memang di TPS 1 misalkan, saya sebutkan terdapat 2 orang gangguan mental, maka kemudian Bawaslu akan memberitahukan kepada pengawas TPS agar orang disabilitas mental ini mendapat pengawasan secara khusus begitu. Karena kan tadi kita sebutkan ini ada potensi suara orang disabilitas mental ini disalahgunakan begitu untuk mensukseskan salah satu peserta pemilu 2024 begitu, entah itu pileg ataupun di pilpres begitu, Rizky. Betul, iya. Karena ini tahun politik ya, ya. Ada pileg, pilpres dan pilkada. Betul, Rizky. Dan dengan jumlah 6.400 sekian orang dengan disabilitas mental itu hak pilih suaranya, tentu ini kita juga khawatir ya, khususnya masyarakat. Ya, kerawanan atau potensi-potensi kecurangan itu pasti ada. Maka kita akan lihat bagaimana nanti Bawaslu melakukan atau teknisnya seperti apa cara mereka mengedukasi si orang dengan disabilitas mental ini. Nah, kemudian ini ada pro kontra nggak, Irfan? Di kalangan publik lah begitu ya. Tentu saya yakin pro dan kontra ada lah ya dalam hal ini, karena saya pun kemudian melihat ya tadi kenapa disebut dengan berpotensi begitu, karena kita membayangkan dengan jumlah ribuan itu kan lumayan lah untuk suara ya bagi teman-teman yang sedang besar, Irfan, menjadi caleg dah, kemudian juga di pilpres. Jadi salah satu kekhawatiran yang sedang dirasakan begitu, bayangkan ketika di salah satu TPS misalkan ada 100 orang dengan gangguan mental begitu ya, kemudian 100 itu menjadi berpotensi suaranya tentu tidak disampaikan oleh orang gangguan mental itu sendiri, tetapi digantikan oleh orang lain. Ini kan khawatir begitu ya, sangat mengkhawatirkan potensi itu benar-benar terjadi, sehingga tadi pengawasan dari Bawaslu yang saat ini juga sedang merekrut pengawas TPS ya, itu tentu harus benar-benar bisa konsentrasi ya. Tentu kalau bisa konsentrasi memang semuanya juga menjadi konsentrasi, tapi saya kira karena ini adalah ada kerawanan begitu ya, ada potensi, maka itu harus benar-benar menjadi perhatian khusus ya terhadap pengawasan itu sendiri begitu. Pastikan ketika memang orang gangguan disabilitas mental itu memang akan menyalurkan hak suara, memang dialah yang menyampaikan hak pilih begitu, bukan orang lain begitu, Rizky. Dan tidak diarahkan, Irfan. Betul ya. Tentu itu yang bagaimana hati nurani mereka ya. Betul. Karena ini memang ada, tadi saya sebutkan bahwa Ketua Bawaslu Provinsi Banten sudah menyampaikan ada syarat kesehatan dari dokter dan juga pendamping. Nah, ini jangan sampai pendamping ini, siapa pendampingnya begitu ya. Kalau memang untuk anggota keluarga, ya tentu kan ini hak konstitusi yang harus dilindungi ya, memang melekat pada individu warga negara itu sendiri untuk menyampaikan hak suaranya begitu di pemilu 2024 mendatang. Atau mungkin nanti dari Bawaslu sendiri, Irfan, itu menyiapkan pengawas khusus untuk orang dengan disabilitas mental ini, karena dikhawatirkan jika anggota keluarga ataupun dari kalangan lain yang menjadi pendampingnya, itu dikhawatirkan pengarahan salah satu peserta pemilu tadi, Irfan ya. Potensi begitu ya. Apakah nanti mungkin Bawaslu sudah menyiapkan atau ada langkah-langkah khusus yang untuk mentreatment atau mendampingi, mengedukasi si orang dengan gangguan disabilitas ini? Berdasarkan perolehan informasi yang sebagaimana sudah dikonfirmasi jurnalis Kabar Banten kepada Ketua Bawaslu Provinsi Banten Pak Ali Faisal begitu ya, memang ini akan menjadi perhatian khusus ya, pengawasan khusus, dan teknisnya akan dilakukan oleh pengawas TPS. Jadi pengawas TPS itu akan diberitahukan jumlah orang disabilitas mental di TPS itu sendiri, sehingga
orang disabilitas mental itu sendiri akan mendapat pengawasan secara khusus begitu dari Bawaslu di tingkat TPS itu sendiri. Itu hasil sementara yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Banten. Dan kita tidak tahu ya ke depan apakah memang akan ada diberlakukan syarat khusus begitu ya, pendamping dengan surat keterangan kesehatan orang disabilitas mental itu sendiri dari dokter begitu. Kalau memang itu diberlakukan, tentu ini saya kira harus luas juga peraturannya, prosedurnya ya, sehingga tadi yang kata Rizky sampaikan, jangan sampai kalau memang ini diberlakukan ada pendamping begitu, jangan sampai pendamping itulah yang mengarahkan gitu ya, agar untuk mencoblos salah satu peserta pemilu ya Irfan ya. Salah satu peserta pemilu. Tapi kita akan tunggu begitu ya, apakah ada peraturan khusus dari KPU RI atau tidak, karena berdasarkan konfirmasi Kabar Banten terhadap Ketua KPU Provinsi Banten begitu, ini memang belum ditemukan syarat khusus bagi disabilitas mental ketika datang ke TPS untuk menyampaikan hak pilihnya, Rizky. Bahkan di PKPU tadi yang sudah saya sebutkan nomor 25 ya tahun 2003 itu belum ditemukan begitu ya. Belum secara detail betul, ya. Klausul tidak secara rinci. Itu gitu. Kita tunggu nanti apakah akan ada begitu ya klausul itu. Betul. Ya mungkin juga nanti ini Bawaslu ataupun KPU perlu memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilih disabilitas mental ini. Karena kan dilihat dari tingkat keparahannya seperti apa. Kemudian masyarakat juga mungkin agak kurang paham ya Irfan ya. Karena betul. Orang dengan disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa itu harus memiliki surat keterangan sehat dari dokter. Nah, apakah ini sehat fisiknya atau sehat seperti apa? Karena untuk pemilihan suara seperti ini itu yang digunakan adalah akal sehat juga ya Pak ya, karena mereka menentukan pilihannya. Nah, sedangkan mereka tidak mengetahui siapa saja siapa saja yang harus dipilih dan ini pemilihan apa gitu. Mungkin nanti dari KPU atau Bawaslu bisa menjelaskan secara gamblang terkait hak suara atau pemilih dari orang dengan disabilitas mental ini. Ada lagi mungkin pertanyaannya, apakah ada TPS khusus bagi disabilitas mental begitu ya? Nah, memang saya sampaikan tadi Ketua Bawaslu Provinsi Banten sudah mengisyaratkan ya bahwa akan ada analisa data begitu ya, apakah di satu TPS itu akan ada disabilitas mental yang akan menyampaikan hak pilih atau tidak di dalam suatu TPS. Artinya bahwa kemungkinan ya Rizky, karena kita tadi masih menunggu penjelasan dari KPU begitu ya, apakah akan dipisah atau memang dalam satu TPS bersama orang-orang di sekitarnya begitu, sebagaimana pemilu-pemilu yang sudah diselenggarakan sebelumnya begitu. Karena dikhawatirkan juga Irfan ya, orang dengan disabilitas mental ini kan emosinya tidak stabil Irfan. Maka ketika nanti dibarengi dengan pemilih lain, ketika pelaksanaan ada sesuatu hal yang membuat emosinya tinggi, itu akan jadi kacau juga ya Irfan ya. Jadi kalau dari saya Irfan ya, mungkin memang dari Bawaslu atau KPU ini sudah menyiapkan TPS khusus untuk mereka karena butuh pendampingan yang ketat dan pengawasan yang ketat juga ya Irfan ya. Mungkin konsepnya perlu, kalau begitu KPU perlu mengkonsep ulang ya jumlah TPS yang harus disediakan begitu. Ini menjadi tantangan tentu menurut saya tantangan bagi penyelenggara pemilu ya, baik itu KPU sebagai suksesi dari penyelenggara pemilu, kemudian juga Bawaslu dalam hal pengawasan begitu Rizky. Di sisi lain kan KPU memang selalu menggembor-gemborkan ya bahwa partisipasi pemilih ini harus lebih daripada sudah ada target begitu ya, target partisipasi pemilih itu sendiri. Nah Irfan, ini juga ada pertanyaan dari masyarakat. Kenapa baru dilakukan pendataan di hari-hari yang sudah mepet ini gitu. terkait dengan pendataan disabilitas mental ini? Karena kan di bulan Februari nanti ya tinggal menghitung hari ya, sudah sangat dekat ya untuk Pilpres ini. Kenapa tidak jauh-jauh hari? Karena kan ada treatment khusus untuk orang dengan disabilitas mental ini. Ada penjelasan nggak Irfan? Kita mungkin tidak bisa menjelaskan bahwa ini adalah kenapa baru sekarang begitu, tapi
yang jelas ini sudah masuk dalam DPT ya, Ya, sudah. dan DPT itu sudah ditetapkan sejak jauh-jauh hari begitu. Jadi kemungkinan memang sebenarnya Rizky disabilitas mental ini sudah masuk dalam DPT sejak memang DPT itu diputuskan begitu oleh KPU Banten begitu ya. Karena kan tidak ada gelombang keputusan DPT kedua begitu kan, tidak ada. Tetapi memang yang ada menjadi yang menjadi sorotan ya tadi memang dengan gangguan disabilitas mental ini kan memang ya tadi secara kesehatan kan harus dipertanyakan begitu ya, dan bagaimana mekanisme ketika mereka akan menyampaikan hak pilihnya begitu di TPS nanti. Betul. Gitu. Baik Irfan, kita akan mengawal terus nih ya, bagaimana nanti KPU atau penyelenggara pemilu ini melaksanakan atau menjaga menjaga hak pilih dari orang dengan disabilitas mental. Ini. Mudah-mudahan tidak ada potensi, tidak ada kecurangan-kecurangan ataupun oknum-oknum yang bermain untuk hak suara dari para disabilitas mental ini. Oke, kalau gitu Irfan, kita akan tunggu kelanjutannya seperti apa. Kita juga akan nantikan berita-berita selanjutnya, khususnya yang soal ini Irfan ya, karena masyarakat juga butuh pencerahan Irfan dari soal ODGJ ini. Baik pemirsa Kabar Banten, kita akan jumpa lagi di pekan berikutnya yang tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, dan mungkin juga akan membahas soal pemilih disabilitas mental ini. Dan jangan lupa baca terus berita-berita kami yang hadir di media online Kabar Banten, pikiranrakyat.com, dan Harian Umum Kabar Banten yang terbit dari hari Senin hingga hari Jumat. Saya Rizky Putri Ananda dan Irfan Muntaha pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.